Jangan kau coba korupsi, karena itu akan merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang peran Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas Pancasila dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ajeng Fitriani dengan NIM 12120101010. Yang kedua ada Anissa Al-Kausar dengan NIM 12120101013. Yang ketiga ada Arya Eka Putra dengan NIM 12120101018. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fajar Perdana Adha dengan NIM 12120101036. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebusukan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan. Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, atau sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk. Suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi disebut koruptor. Korupsi merupakan penyakit sosial yang mengeronggoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun menurut para ahli, menurut Baharudin Lopa, korupsi adalah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. B. Menurut Muhammad Ali, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang atau penerimaan uang sogok yang digunakan untuk kepentingan pribadi. C. Menurut Subekti dan Cisrubio, dalam kamus hukum korupsi adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Konveksi Anti Korupsi, korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki efek korosif pada masyarakat. Hal ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan merugikan kesejahteraan. Selanjutnya, karakteristik korupsi. Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen menyebutkan bahwa korupsi memiliki 6 karakteristik dasar. Yang pertama adalah suap. Suap adalah pembayaran dalam bentuk uang, barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, penggelapan. Penggelapan adalah pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan untuk dikelola namun disalahgunakan atas nama masyarakat. Selanjutnya, penipuan. Penipuan adalah sumber daya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan, atau ancaman. Selanjutnya, favoritisme. Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumber daya negara dan kekuasaan untuk memuluskan pendistribusian sumber daya tersebut. Selanjutnya, nepotisme. Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritisme, mengalokasikan kontak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan. Yang ketiga yaitu tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tentunya memiliki alasan. Nah, alasan tersebut dibagi ke dalam 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri dibagi ke dalam 2 aspek. Yang pertama ada aspek individu dan yang kedua ada aspek sosial. Aspek individu itu contohnya seperti adanya sifat tamak atau rakus di dalam diri seseorang. Kemudian gaya hidup yang konsumtif dan lemahnya moral. Lalu aspek sosial contohnya seperti adanya dorongan dari keluarga atau orang terdekat
untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi ke dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Contohnya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tindakan korupsi. Yang kedua, faktor ekonomi. Contohnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, ada faktor politik. Contohnya adanya kepentingan politik yaitu seperti mempertahankan atau ingin meraih kekuasaan tertentu. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Contohnya lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian di dalam organisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya korupsi juga. Lalu saya akan membahas mengenai definisi pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk menghasilkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Pendidikan anti korupsi juga dapat pula diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa ilmu pengetahuan, nilai-nilai anti korupsi, dan keterampilan untuk mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun 2011 menyebutkan ada beberapa manfaat mempelajari pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu memiliki perspektif negatif tentang tindakan korupsi dan meningkatkan kesadaran akan bahayanya kasus korupsi. Yang kedua yaitu menumbuhkan kepekaan dan mendeteksi suatu tindakan dari segi bentuk, proses, ataupun perilaku korup sehingga dapat dicegah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan komitmen dalam berperilaku dan bersikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain manfaat, pendidikan anti korupsi juga memiliki prinsip-prinsip yang tidak dapat ditinggalkan tentunya. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua itu transparansi. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi harus dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, yang ketiga itu kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Prinsip ini bersifat fleksibilitas, komprehensif, dan disiplin, kejujuran, dan informatif. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dari pribadi manusia yang diinginkan. Dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi, diharapkan akan tercapainya sebuah cita-cita adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Adapun menurut para ahli tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi adalah yang pertama itu menurut Moh Al-Taumi. Nah, pendidikan anti korupsi adalah bentuk kesadaran peserta didik akan bahaya korupsi untuk kemudian bangkit melawannya. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai kejujuran. Nah, yang kedua itu ada menurut Dharma. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Nah, sedangkan menurut Nanang dan Romi, nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi yaitu nilai-nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kesederhanaan, nilai kerja keras, dan nilai keberanian. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi tindak pidana kasus korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Peran pendidikan anti korupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.
Dengan adanya pendidikan anti korupsi, generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pernyataan yang dijelaskan tersebut dapat menjadi alasan kuat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi untuk setiap individu. Selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Pancasila tentunya menjadi peran penting dalam tindakan anti korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki banyak nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan anti korupsi. Lalu selanjutnya, nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku setiap individu. Etika Pancasila mencakup keutamaan moral, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, dan keadilan. Etika, keutamaan lebih mendominasi karena mencakup 4 tabiat kesolehan. Yang pertama, kebijaksanaan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga keteguhan, dan yang keempat keadilan. Kesimpulan, korupsi merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi di berbagai negara. Tindakan korupsi juga tidak dapat dihindari di tanah air kebanggaan kita ini, Indonesia. Korupsi tentunya dapat merugikan banyak pihak. Untuk itu, Indonesia memiliki salah satu cara tersendiri dalam memberantas tindakan korupsi. Salah satu upaya untuk memerangi korupsi, tindakan tersebut adalah dengan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga tentang bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai utama anti korupsi di Indonesia. Pancasila memiliki berbagai nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai penting tersebut dapat dijadikan sebuah acuan bagi setiap individu untuk menjauhkan diri dari tindakan korupsi. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Pancasila itu contohnya adalah nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Apalagi seorang individu merupakan tindakan korupsi yang tentunya merugikan banyak pihak. Dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.